Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang berasal dari saudara Yurdin Lahagu. Ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya pernah saya jawab, tapi saya ingin menjelaskan lagi. Dulu lama sudah saya jawab. Ya. Tetapi sebelum pertanyaan ini saya jawab, saya minta saudara yang belum untuk subscribe dan untuk klik tanda lonceng itu, klik like-nya dan share video ini. Dan kalau ada saudara-saudara yang ingin belajar lebih lanjut tentang Imam Ortodoks atau ingin berkunjung, coba saudara lihat alamat di bawah ini juga, alamat gereja yang ada di wilayah Tangerang situ. Atau kalau saudara tempatnya jauh dari saudara dan saudara mau tahu tempat yang terdekat, di belakang daripada video ini nanti ada alamat-alamat cabang-cabang pelayanan kami di sana. Dan kalau ada saudara yang tergerak ingin membuka kalau di sana belum ada tempatnya, saudara mau menjadi pionir untuk membukanya, silahkan hubungi Romo Yakobus yang alamatnya ada di bawah ini juga. Dan kalau saudara ingin mengunjungi, ingin tahu cara ibadah, kalau saudara tinggal di sekitar Jakarta atau Tangerang, datanglah ke gereja kami. Kami undang untuk datang untuk mengikuti setiap jam 9 pagi hari Minggu dan setiap hari Sabtu sore dan hari Jumat ada ibadah non liturgis, namanya ibadah TPK. Saudara bisa datang sana, hubungi Romo Yakobus, alamatnya nomornya ada di sini. Atau saudara tergerak untuk membantu pelayanan ini, untuk perkembangan daripada pelayanan video ini, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkan persembahannya di alamat bank yang ada di bawah ini, bawah video ini. Terima kasih. Pertanyaan saudara Lahagu adalah, Yurdin Lahagu, Shalom Romo, aku mau bertanya, apakah perpuluhan relevan berlaku di Perjanjian Baru? Karena saat ini ada kontroversi antara pendeta yang satu mewajibkan dan pendeta yang lain tidak. Bagaimana menurut Romo? Saya tunggu video penjelasan Romo. Terima kasih. Shalom. Saudara Yurdin, memang masalah perpuluhan ini menjadi kontroversi di beberapa gereja, terutama di gereja-gereja aliran Pentakosta kelihatannya yang ada permasalahan ini. Gereja-gereja reformasi kelihatannya enggak ya. GPIB, GKI, tidak memasalahkan itu gitu ya. Nah, tapi perlu kita pelajari bagaimana sih sebenarnya perpuluhan itu. Baik, saudara. Saya cerita dulu tentang sejarahnya perpuluhan dari Alkitab. Perpuluhan itu memang ajarannya diperkembangkan di dalam Taurat Musa. Dan akhirnya dalam Perjanjian Baru, perpuluhan itu tidak menjadi fokus. Tetapi semangat untuk memberi, itu tetap diajarkan dalam Perjanjian Baru. Ya. Dan setiap agama mempunyai ajaran yang disebut dengan berbeda-beda nama tentang memberi ini. Kalau Islam punya zakat, fitrah ya. Nanti agama Hindu punya dana punya. Ya toh? Agama Buddha juga punya dana sama dengan agama Hindu. Nanti agama Yahudi ya punya ini. Perpuluhan ini. Nah, kalau itu miliknya agama Yahudi, apakah itu merupakan satu keharusan bagi orang Kristen? Nah, di sini pertanyaannya sekarang. Ya, pertama-tama yang memberikan perpuluhan itu adalah Abraham. Jadi sebelum ada kitab Taurat, perpuluhan itu sudah diberikan oleh Abraham ketika dia bertemu dengan Melkisedek. Coba kita baca.
Di dalam Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-20, dikatakan oleh kitab suci begini. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dan ini dijelaskan dalam kitab Ibrani, dielaborasi, diperluas oleh kitab Ibrani. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 ayat 10 sampai 10. Ayat 4 deh, mulai ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu, maksudnya Imam Melkisedek, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, ya, karena itu konteksnya Abraham baru berperang merebut Lot, ponakannya yang ditawan oleh musuh-musuh yang menyerang itu. Dan mereka dari anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Itu tertulis dalam Bilangan yang ke-18 ayat 20 sampai 24. Coba kita lihat di situ. Tuhan berfirman kepada Harun. Harun adalah imam besar pada waktu itu, ya, dari keturunan Lewi. Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka. Artinya dia kan tanah Kanaan setelah direbut orang Israel dibagi-bagi menjadi 12 suku kan. Sukunya Yusuf dibagi jadi 2. Sehingga ada salah satu yang hilang yang mendapat pembagian, yaitu suku Lewi. Ya, itulah sukunya para imam. Ya. Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu. Jadi orang-orang Lewi ini, suku imam itu harus total bersandar pada Tuhan. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, yaitu baninya Harun tadi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-turun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi orang Lewi itu kehidupannya ditopang melalui persepuluhan dari orang-orang Israel sebab mereka ditetapkan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk ibadahnya Israel di Bait Allah, mengatur banyak hal di dalam ibadahnya orang Israel di kemah pertemuan atau di Bait Allah nantinya, ya. Makanya dikatakan, kembali kepada Ibrani pasal 7 tadi, ayat 5, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia, maksudnya Abraham, adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, maksudnya orang Lewi. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maksudnya Melkisedek, yaitu Kristus. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dibungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi kalau gitu Melkisedek lebih tinggi keimamannya sehingga Abraham memberikan persepuluhan itu. Yang selanjutnya, sebelum zamannya Taurat, di mana orang memberikan persepuluhan itu adalah Yakub.
cucunya Abraham. Kita baca dalam Kejadian pasal 28 ayat 22. Kata Yakub setelah dia melihat mimpi ketika dia di Betel, melihat ada tangga, lalu ada malaikat turun naik, dan di ujung yang atas itu ada Tuhan. Dan selama itu dia bangun, ayat 18 kita baca ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Maksudnya diurapi ya itu. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi tradisi memberi 10 ini sebelum ada Taurat memang sudah diberikan kepada Abraham, dan kelihatannya itu dilanjutkan di dalam keluarga Abraham, yaitu Yakub. Perpuluhan ini. Hanya pada waktu zamannya Musa, setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, perpuluhan ini diperluas dengan dilembagakan melalui hukum. Salah satunya hukum-hukumnya adalah yang kita baca tadi. Karena orang Lewi setelah masuk ke dalam tanah Kanaan tidak mendapatkan bagian, maka hidupnya didukung oleh persembahan dari orang-orang Israel ini. Mari kita baca beberapa hukum yang lain mengenai perpuluhan ini. Kita baca Ulangan 14 ayatnya 22 sampai 27. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan, maksudnya di bait Allah, yang di kemah suci. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya, itu nanti Yerusalem, yaitu bait Allah ya. Untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu. Nah ini kalau mau diterapkan dengan model sekarang, ya tidak cocok. Bait Allahnya mana? Nggak kok bawa gandum. Ya kalau kita menanam gandum. Berarti perpuluhan itu terkait dengan kehidupan agraris dari bangsa Israel waktu itu. Dan kehidupan keagamaan mereka yang berpusat di bait Allah. Jadi perpuluhan model ini hanya berlaku untuk orang Israel, bukan untuk siapa-siapa. Sebab cara memberikan perpuluhan pun ada caranya. Gandum dibawa ke bait Allah. Di luar cara ini ya tidak bisa, karena tidak sesuai dengan hukum gitu ya. Jadi saya baca lagi, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu. Ternyata dimakan orangnya sendiri gitu. Perpuluhan itu dimakan orangnya sendiri gitu. Dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Bukan diberikan pada imam, ternyata dimakan sendiri. Ada bagiannya dimakan sendiri. Ya. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan itu menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Jadi mereka harus melakukan ziarah ke tempat itu. Kan tanahnya luas. Dan suku Israel kan diam di mana-mana di wilayah Palestina, di wilayah Israel itu. Dan rumah bait Allah yang dimana nanti bait Allah didirikan itu tempatnya di Yerusalem. Nah kalau mereka ke sana jauh gimana? Nah, katakan, maka haruslah engkau menguangkannya. Jadi gandumnya dijual, jadikan uang. Atau apa saja yang mau dipersembahkan untuk perpuluhan. Dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, maksudnya ke Yerusalem, ke bait Allah tadi.
Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan. Ternyata perpuluhan tidak diberikan orang. Dalam konteks ini. Perpuluhan itu untuk dimakan sendiri. Nah, kalau kita mengikuti perpuluhan menekankan Taurat berdasarkan hukum, menekan perpuluhan berdasarkan hukum Taurat ini, lalu diberikan pada pendetanya, ya enggak pas dong di sini kalau mengikuti ini, ya. Diberikan pada romonya, ya enggak pas ternyata, karena itu dimakan orangnya sendiri. Nah, ini kita baca ini dulu, nanti kita simpulkan dari data-data yang lain, ya. Terus. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan. Nah ini ternyata. Di samping untuk dirinya sendiri, tapi juga diberikan untuk orang Lewi, yaitu suku para imam. Ya. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kota. Ternyata ada juga tempat penyimpanan perpuluhan di kota. Ada dimakan di Bait Allah, ada yang diberikan pada orang Lewi, ada disimpan mungkin untuk keperluan kota. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi dari hukum ini gambaran perpuluhan yang kita gambarkan dalam gereja modern yang sekarang menjadi kontroversi itu tidak cocok gitu. Karena uangnya nanti dia dibawa ke Bait Allah, dibuat makan sendiri, lalu diberikan orang Lewi, maksudnya diberikan pada ulamanya waktu itu, lalu diberikan pada orang miskin, orang asing, anak janda, yatim piatu gitu diberikan. Ya kan? Ini di dalam Ulangan 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca juga di dalam Ulangan 26 ayat 12 sampai 15. Apabila dalam tahun yang ketiga, jadi waktu itu memperkan persepuluhan itu setiap 3 tahun sekali kelihatannya. Ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, ini tahun ketiga itu disebut tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi perpuluhan seperti yang sudah kita baca tadi, pada saat itu bukan semata-mata diberikan kepada rohaniwan, kepada orang Lewi, tapi juga diberikan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Ya. Selanjutnya kita baca. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus ini dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Itu hukum yang selanjutnya. Yang kedua yang dapat kita baca di situ. Lalu juga kita baca hukum dalam Ulangan 18 ayat 3. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan kurban sembelian, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. 4. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari domba, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu
dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ya, lalu ada hukum lagi kita baca. Ya. Tadi sudah kita baca dalam bilangan itu bahwa memang orang Lewi mendapatkannya dari orang Israel. Kita baca dari Imamat pasal 27. Kita baca dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi kalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhnya itu, maka ia harus menambah 1/5. Jadi begini, umpamanya saya punya tanah, mau saya persembahkan kepada Tuhan 1/10, tapi saya sayang dengan tanah itu, mau saya tebus. Boleh, tapi harus tambah 1/5 dari harganya untuk diberikan kepada Tuhan. Lebih mahal sih. Terus, mengenai segala persembahan persepuluh dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi sapinya lewat gitu. Di bawah ada lewat, 10 diambil. Lewat lagi, 10 diambil. Yaitu jadi perpuluhan. Yang ketiga, janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi saudara, kita melihat bahwa perpuluhan di dalam Taurat itu terkait dengan kehidupan agraris umat Israel waktu itu, dan terkait dengan kehidupannya yang terikat dengan Bait Allah di Yerusalem, dan tidak bisa dilakukan di luar itu tentunya, karena hukumnya sudah terkait dengan itu. Ya. Juga kita baca dalam Nehemia pasal 10. Di dalam Nehemia pasal 10 ayat 35 sampai 37. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan, ya kan, tempat yang disediakan oleh Tuhan, karena pada zaman Nehemia itu rumah Tuhan sudah ada, maka dijelaskan ke rumah Tuhan. Pada waktu Taurat belum, rumah Tuhan belum dibangun gitu kan. Makanya dikatakan tempat yang ditunjuk Tuhan kepadamu gitu kan. Ayat 35, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Ya memang orang Lewi perlu mendapatkan dukungan umat Israel karena mereka tidak punya pusaka, tetapi persepuluhannya orang Israel bukan hanya untuk orang Lewi saja gitu. Untuk janda, untuk yatim piatu, untuk orang asing, untuk hal yang lain, untuk kota gitu. Dan terakhir kita baca dari, bukan terakhir, 2 Tawarikh pasal 31. Ayat 5 sampai 12. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel
Dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ke-7. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia, mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konania, seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei, saudaranya, adalah yang kedua. Jadi kalau begitu, persepuluhan itu bukan diberikan pada orang perorangan ya. Nanti yang berkuasa imamnya itu enggak. Itu ada komite yang mengatur persepuluhan yang diberikan ke bait Allah. Jadi ini persepuluhan bukan untuk memperkaya imamnya bukan. Untuk menjamin supaya ada kehidupan di bait Allah itu. Makanya ketika orang Israel kembali itu di zamannya Nabi Maleakhi, mereka tidak mau mempersembahkan persepuluhan. Padahal itu hak Tuhan di baitnya untuk menghidupi orang Lewi. Maka ketika orang Israel tidak memberikan persepuluhan, dikatakan mereka merampok Tuhan gitu. Karena itu bukan haknya. Coba kita baca dalam Maleakhi pasal 3. Ayatnya yang ke-8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu, maksudnya orang Israel, menipu aku. Tetapi kamu, orang Israel, berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dia ngomong sama Tuhan ini. Lalu dijawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kami masih menipu, ya, kamu seluruh bangsa. Lalu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Coba perhatikan. Ini ke rumah perbendaharaan, bukan perorangan loh ya. Jadi persepuluhan itu bukan untuk tujuan memperkaya perorangan, rohani mendak. Kalau kita mengikuti Taurat itu. Itu rumah perbendaharaan. Di mana? Di bait Allah. Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan dari bait Allah itu. Maka dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah kan itu ada imamnya, ada pelayannya. Masa kalau mereka nggak makan, kan mereka nggak punya pak warisan tadi, nggak punya pusaka. Ya harus ada uang untuk menunjang atau mendukung berlangsungnya ibadah di bait Allah itu. Kan ada sapinya dia, ada dombanya yang disembelih dan lain-lain ya. Itu kan membutuhkan uang semua. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuahkan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berlimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saya tahu ayat ini sering digunakan oleh orang untuk menakut-nakuti jemaat. Awas kalau kamu tidak mau persepuluhan, kamu nanti akan dikutuk. Ya tujuannya persepuluhan itu untuk orang dirinya sendiri. Ini penyalahgunaan ayat. Israel
mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak memberikan perpuluhan untuk menunjang atau mendukung terlaksananya kehidupan ibadah di Bait Allah, maka mereka dikutuk karena mereka merupakan Tuhan, gitu loh. Nah, kalau kamu kembalikan, ya kamu akan diberkati lagi, gitu maksudnya ini. Ya. Nah, saudara, dari hukum-hukum perpuluhan yang kita pelajari dari Taurat itu, ternyata kalau dijalankan secara apa adanya, nggak berlaku untuk kita itu. Itu berlakunya untuk Israel pada zaman mereka masih hidup dalam hidup agraris, pada zaman Bait Allah masih ada. Itu satu. Yang kedua, ini terkait dengan keimaman orang Lewi dan keimaman Harun, karena ada Bait Allahnya. Padahal orang Kristen itu imamatnya bukan dalam imamat Harun. Bukan di bawah imamat Harun. Bukan di bawah imamat orang Lewi. Di bawah apa ini? Di bawah imamat Melkisedek, yaitu Kristus, yang menjadi imam kita yang agung yang sekarang di surga. Dan Ibrani pasal 12 mengatakan begini, saudara. Pasal 7, maaf. Pasal 7 ayat 12 mengatakan begini. Sebab, coba saya baca ayat 11 juga. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Jadi Taurat itu terkait dengan imamatnya loh ya. Bukan hanya sekedar kitab gitu aja, terus diambil ayatnya, terus kita tafsirkan sendiri-sendiri. Enggak, ini ada kaitannya dengan kehidupan imamat ini ya. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya? Masih perlu seorang lain, maksudnya Melkisedek. Kalau Lewinya udah sempurna, kenapa harus ada Melkisedek? Ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Maksudnya Yesus ini. Dan yang tentang itu, dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Jadi Yesus itu menjadi imam bukan karena peraturannya Harun, bukan karena peraturan orang Lewi, tetapi Melkisedek. Padahal Taurat itu diberikan kaitannya dengan imamat orang Lewi. Kaitannya diberikan dengan imamat Harun. Makanya ayat 12 mengatakan, sebab jikalau imamat berubah dari Harun, dari Lewi ke Melkisedek, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi ketetapan Taurat tidak berlaku di luar keimaman itu, gitu loh. Berarti kalau gitu, kalau perpuluhan dipaksakan dasarnya perjanjian lama tadi, kita keliru memahami kitab suci. Loh, kalau gitu Ramadan nggak perlu ada perpuluhan. Nah, ada perpuluhan yang di luar konteksnya Harun. Perpuluhannya siapa? Abraham dan Yakub tadi loh. Berarti meskipun kita tidak diharuskan mengikuti hukum Taurat perpuluhannya, tetapi ada contoh perpuluhan yang tidak terkait dengan hukum Taurat. Yaitu perpuluhannya Abraham dan Yakub. Dan Yesus tidak pernah mengkritik perpuluhan itu pada dirinya sendiri. Enggak. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-23. Ayatnya 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, setelah itu semacam ada ya, bumbu gitu kecil ya. Adas manis dan jintan, ini tidak ada di perjanjian lama, ini ada di Talmud, aturan di Talmud yang dibuat oleh para rabi Yahudi. Kamu bayar. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ya gampang sih kalau mirip persepuluhan hanya adas manis, jintan gitu ya. Kita punya tumbar, kita punya cabai di rumah, kita berikan perpuluhan kan mudah ya. Makanya ada cerita yang waktu saya kuliah di Amerika dulu diceritakan oleh salah satu daripada
Bias dulu ada konselor untuk anak-anak muda waktu itu. Dan saya menjadi salah satu konselor. Nah, teman saya ini memberikan cerita. Pada suatu hari di gereja ada upacara Natal dan membutuhkan sumbangan. Ditulis, saudara-saudara dipersilakan untuk memberikan sumbangan. Kami masih butuh telur dan daging untuk pesta. Nah, kebetulan waktu itu lewat di depan gereja itu seekor ayam dan seekor babi. Ayamnya bilang sama babinya, Bi, itu loh gereja butuh daging. Kamu bisa nggak mempersembahkan sosis dan ham? Nah kamu? Saya akan mempersembahkan telur. Enak aja kamu. Kalau aku mempersembahkan sosis dan ham, aku harus disembelih karena itu berasal dari dagingku. Kalau kamu setelah bertelur lalu pergi, ya kamu nggak terluka apapun. Kadang-kadang orang memberi itu mau memberi asal tidak mengganggu kenyamanannya. Memberinya seperti ayam. Mau memberi asal saja. Ya, banyak orang ke gereja ya memberikan persepuluhan itu, memberikan persembahan, ya, uang kecil-kecil receh-receh diberikan kayak kamu memberi Tuhan kayak memberi pengemis gitu. Malu dong. Mempersembahkan pada Tuhan itu harus yang terbaik. Katanya hasil pertama. Nah ini orang Farisi enggak. Adas manis, jintan, dan apa tadi? Selase diberikan. Karena itu tidak mengganggu kenyamanannya. Gitu loh. Terus, tetapi, nah ini kata Yesus, yang satu harus dilakukan. Maksudnya perpuluhan harus dilakukan. Berarti Yesus tidak mengkritik perpuluhan pada dirinya sendiri. Yang dikritik adalah kekikiran para orang Farisi ini. Memberi pada Tuhan kok yang remeh-remeh. Setelah adas, jintan, selasi gitu ya. Adas manis, selasi, dan jintan. Remeh-remeh kan itu. Yang satu harus dilakukan. Berarti perpuluhan memang harus dilakukan. Dan yang lain, apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan jangan diabaikan. Nah, kalau adil untuk Tuhan, ya memberi adalah seproporsi dengan yang kita punya, gitu loh. Bukan adas manis, jintan yang remeh-remeh diberikan, tapi kikirnya luar biasa kalau memberikan. Umpamanya, saya ingat juga ada cerita, saudara. Saya masih baru, masih muda waktu itu, masih SMA. Saya kenal satu keluarga ya. Dia mantri suntik. Tapi terkenalnya di kota itu lebih terkenal dari dokter-dokter yang banyak itu. Sehingga banyak orang desa yang miskin-miskin datang ke beliau. Ya kami panggilnya waktu itu, Eyang karena orangnya sudah tua. Ya. Dan dermawan sekali ini. Orang Kristen. Sangat dermawan sekali dan terkenal di kota itu. Suatu hari kami duduk-duduk. Opa dan Oma ini bicara-bicara sama saya. Nak, katanya, aku ada cerita. Kenapa Yang? Ya, karena panggilnya Yang, saya panggil Yang gitu. Dulu Yang Putri ini, ya maksudnya Oma ini, waktu masih muda. Kami masih muda, baru menikah. Rumah kami di Kediri. Gitu. Nah, kami punya tanah di sana luas sekali. Nah, istri saya ini mendapatkan bagian warisan dengan tanah itu. Kami jual. Akhirnya kami mau dapat uang banyak dong. Tiba-tiba suatu hari ada pengemis datang dengan topinya ditutupkan wajahnya gini. Mengatakan, Tuhan minta. Yang keluar itu istri saya. Tidak ada uang Pak, maaf lain hari saja katanya. Langsung orang itu yang membuat kami terkejut, dia ngomong. Baru saja dapat uang banyak kok kikir mengatakan tidak punya uang. Kami noleh orang itu hilang. Orang itu tidak ada.
saya jadi ingat apa yang dikatakan dalam kitab suci. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 katanya. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya pikir, apa ini malaikat? Apa Tuhan Yesus sendiri? Kami gemetar gitu. Lalu kami berlutut, kami mohon ampun. Dan sejak saat itu, setiap kali ada pengemis, saya selalu bilang pada istri saya, Bu, itu loh Tuhan Yesus datang, beri sesuatu. Dan sesudah itu kami bertobat dari kekikiran kami. Nah, saudara, cerita ini mungkin jadi inspirasi bagi saudara. Mungkin saudara baru saja.